Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Rizky Rosya dengan NPM 2006103030200089. Saya mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Matematika Universitas Syekh Kuala. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya teman-teman. Di masa pandemi saat ini, hampir seluruh kegiatan kita dilakukan secara daring, seperti halnya pembelajaran di sekolah yang dilakukan secara daring, terutama pada mata pelajaran matematika. Padahal, matematika dikenal dengan mata pelajaran yang abstrak dan sulit dibayangkan, terutama pada materi yang bersifat konstruktif. Sehingga tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan bagaimana cara penggunaan media pembelajaran, salah satunya yaitu GeoGebra Classroom yang bersifat interaktif dan konstruktif terutama di masa pandemi saat ini. GeoGebra Classroom bisa digunakan oleh guru untuk memberikan tugas kepada siswa. Guru bisa memantau tugas yang sedang dikerjakan ataupun yang sudah dikerjakan oleh siswa. Cara menggunakan GeoGebra Classroom, pertama-tama buka GeoGebra Web, kemudian silahkan login terlebih dahulu. Kemudian setelah login, silahkan klik Profile. Untuk membuat form tugasnya, kalian klik Create, lalu pilih Activity. Pada tampilan worksheet, di sini ada kolom title. Kita bisa mengisi judul tugas GeoGebra Classroom. Saya akan memberikan judul tentang kedudukan titik pada koordinat Kartesius. Sub-elemen ini kita bisa menambahkan elemen berupa teks. Di teks ini kita bisa memberikan materi kepada siswa. Yang kedua ada GeoGebra. Kita bisa menambahkan update GeoGebra. Yang ketiga ada notes. Kita bisa menambahkan catatan di sini. Yang keempat ada question. Nah, di question ini kita bisa memberikan pertanyaan berupa uraian ataupun pilihan ganda. Yang kelima ada video. Kita bisa menambahkan video. Yang ke-6 kita bisa menambahkan gambar. Yang ke-7 kita bisa menambahkan file PDF. Dan yang ke-8 kita bisa menambahkan alamat web. Di sini saya akan menambahkan teks. Nah, di sini saya akan menambahkan materi tentang kedudukan titik pada koordinat Kartesius. Pada kolom ini, silahkan kalian ketik materinya. Nah, setelah kalian membuat materinya, kalian klik Done. Lalu di sini saya ingin menambahkan elemen lagi berupa GeoGebra. Nah, untuk menambahkan update GeoGebra ini, kita bisa memilih update search. Update search ini kita bisa melakukan pencarian update yang telah dibuat oleh orang lain. Misalkan, saya ingin mencari update tentang statistika. Nah, kita tinggal pilih update mana yang kita ingin sajikan nanti pada GeoGebra Classroom kita. Jika kita ingin membuat update ini, maka klik Add. Nah, untuk membuat update secara online, klik Create Update. Nah, di sini kita bisa membuat update yang kita inginkan. Kemudian upload update. Di sini kita bisa mengupload update yang telah kita buat secara offline. Klik Choose a File. Kemudian pilih update yang kita ingin upload. Nah, setelah update yang kita inginkan telah tercantum di sini, maka klik Done. Jika kita masih ingin menambahkan elemen berupa question, kita bisa memilih Add Element, lalu klik Question. Nah, di sini kita bisa menuliskan pertanyaan. Nah, pertanyaan di sini kita bisa memberikan siswa berupa pertanyaan uraian ataupun pilihan ganda. Kita tinggal menuliskan pertanyaannya di sini. Lalu, pada kolom ini kita harus menuliskan jawaban yang benarnya agar siswa dapat melihat mana jawaban yang benar. Untuk open question ini, pada kolom ini kita bisa mengisi jawaban dari uraian.
Nah, pada multiple choice ini kita bisa mengisi jawaban berupa pilihan ganda. Lalu klik centang. Jika kita sudah menulis pertanyaan dan jawabannya, kita bisa klik down. Jika sudah selesai membuat form tugas GeoGebra-nya, kita bisa menyimpan dengan mengklik save. Jika filenya sudah tersimpan, maka kita dapat melihat dengan mengklik View Research. Nah, ini merupakan form tugas yang telah kita buat tadi. Lalu, untuk membagikan tugas ini kepada siswa, kita bisa mengklik Create Lesson. Ini merupakan judul dari tugas pada GeoGebra Classroom kita. Lalu klik Create. Nah, kita sudah masuk ke dalam GeoGebra Classroom. Di sini merupakan kode dari GeoGebra Classroom kita, yaitu key VY86K8D. Kode ini bisa kita bagikan kepada siswa. Namun, selain bagikan kode, kita juga bisa membagikan tautan. Nah, untuk membagikan tautan, silahkan klik di sini untuk dibagikan kepada siswa. Di sini saya akan memilih mengcopy tautan. Sekarang, saya akan masuk ke Zoom kelas saya. Di sini, saya akan membagikan link kepada siswa, dan siswa akan mengerjakan tugas dengan masuk ke link GeoGebra Classroom yang telah saya bagikan. Siswa tinggal mengklik link yang telah saya bagikan untuk masuk ke GeoGebra Classroom. Siswa dapat mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dengan masuk ke alamat geogebra.org. Kemudian siswa dapat memilih Classroom. Di sini siswa dapat memasukkan kode yang diberikan oleh guru. Setelah menulis kodenya, siswa dapat mengklik Join. Guru memberikan materi tentang kedudukan titik pada koordinat Kartesius. Setelah siswa membaca dan memahaminya, guru memberikan tugas di bawahnya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem koordinat Kartesius. Jadi, sistem koordinat Kartesius ini digunakan untuk menentukan posisi titik pada bidang koordinat. Penulisannya diawali oleh tanda kurung, kemudian dipisah oleh tanda koma. Sebagai contoh, titik min 2,1, di mana min 2 merupakan titik X atau yang disebut sebagai apsis. Sedangkan 1 merupakan titik Y atau juga disebut dengan ordinat. Garis horizontal disebut sebagai sumbu X, sedangkan garis vertikal disebut sebagai sumbu Y. Dalam suatu garis bilangan, setiap titik ditandai dengan jarak yang sama. Bilangan positif ke arah kanan dan bilangan negatif ke arah kiri. Titik acuan yang digunakan untuk menentukan jarak semua titik disebut titik pusat koordinat atau titik asal. Untuk menulis koordinat suatu titik, ada beberapa aturan tanda dari berbagai kuadran yang perlu dipahami, yaitu dari kuadran 1 sampai kuadran 4. Letak kuadran 1 di sini, letak kuadran 2 di sini kuadran 3, dan di sini kuadran 4. Yang mana kuadran 1 merupakan daerah sumbu X positif dan sumbu Y positif. Sedangkan di kuadran 2 merupakan daerah sumbu X negatif dan sumbu Y positif. Pada kuadran 3 merupakan daerah sumbu X negatif dan sumbu Y negatif. Sedangkan pada kuadran 4 merupakan daerah sumbu X positif dan sumbu Y negatif. Sekarang kita dapat mengerjakan soal yang telah diberikan oleh guru. Contohnya, tunjukkan letak titik min 2,1.
Di manakah letak titik min 2,1? Berdasarkan pemahaman kita tadi tentang kuadran, kita dapat melihat di mana letak kuadran yang sumbu X-nya negatif dan sumbu Y-nya positif. Berarti berada pada kuadran kedua. Nah, sekarang kita hubungkan jarak titik X ke titik Y dengan memindahkan titik B ini. Nah, setelah kita pindahkan sesuai dengan titik yang diminta, kita cek apakah jawaban kita sudah benar. Kita klik cek. Jawabanmu sudah benar, berarti jawaban kita sudah tepat. Sekarang kita melatih soal kita lagi. Dengan mengklik soal baru, kita melatih pemahaman kita lagi. Sekarang diminta untuk menunjukkan letak titik min 3, min 3. Letak min 3, min 3 berarti pada kuadran berapa? Kuadran berapa yang sumbu X-nya negatif dan sumbu Y-nya negatif? Berada pada kuadran ketiga. Kita pindahkan lagi titik B-nya. Pada titik X min 3 dan titik Y min 3. Berarti kan di sini letaknya. Nah, setelah kita hubungkan titik X dan Y-nya, kita cek jawaban kita apakah sudah benar. Nah, jawaban kita sudah benar. Bagaimana jika jawaban kita salah? Jika jawaban kita salah, saya beri contoh ya, jika jawaban kita salah. Misalkan saya klik lagi soal baru. Diminta untuk menunjukkan letak titik 2,1. 2,1 kita letakkan misalnya di sini. Nah, kita cek. Nah, di sini keluar perintahnya, jawabanmu belum tepat. Kita taruh lagi di sini. Kita klik lagi soal baru. Kita pindahkan lagi titik B-nya. Misalkan soalnya diminta nih untuk menunjukkan letak titik 2,2. Kita cek, jawabanmu belum tepat juga. Nah, di sini keluar jawaban yang tepatnya, titik letak tepatnya di mana. Nah, titik merah ini merupakan jawaban yang sebenarnya. Jadi siswa dapat melihat mana jawaban yang benarnya. Di manakah letak titik 2,2 yang benarnya. Nah, begitulah cara kita menentukan letak titik pada koordinat kartesius. Jika kita ingin mengulang soalnya lagi, kita bisa mengklik reset. Guru dapat memantau tugas yang sedang dikerjakan oleh siswa di GeoGebra Classroom dengan masuk ke alamat web geogebra.org. Kemudian, guru dapat memilih menu Classroom. Setelah itu, guru dapat memasukkan kode yang telah dibuatnya. Kemudian, klik Join. Setelah itu, guru dapat melihat siswa yang sudah masuk ke GeoGebra Classroom. Nah, ini merupakan siswa yang sudah mengerjakan tugas yang telah diberikannya. Sedangkan siswa yang bernama Anissa Pratiwi dan Munawarah belum memulai untuk mengerjakan tugasnya. Nah, di sini kita juga dapat melihat siswa sudah sampai mana mengerjakan tugasnya. Nah, begitulah cara guru untuk memantau tugas yang diberikan oleh guru di GeoGebra Classroom.
Nah, begitulah cara guru dapat memantau tugas yang sedang dikerjakan oleh siswa di GeoGebra Classroom. Demikianlah cara menggunakan GeoGebra Classroom sebagai media pembelajaran. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini.